Pemusnahan ratusan ayam selundupan dari Filipina. Imbas kenaikan harga beras, omset pedagang turun 50%. Panen raya padi, Gubernur serahkan bantuan kepada petani. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program khusus Kompas Manado Sepekan, edisi hari ini 5 Juli 2025. Selain 3 berita tadi, kami juga akan menyajikan rangkuman sorotan menarik dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya Ira Matoy, inilah Kompas Manado Sepekan selengkapnya. Kita awali informasi hari ini, saudara. Seorang warga asal Desa Bulo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara meninggal dunia akibat dikeroyok oleh 7 orang tak dikenal. Ketujuh pelaku pun berhasil diamankan pihak kepolisian. Satuan Reserse Kriminal Polsek Dimembe berhasil menangkap 7 orang tersangka yang merupakan warga Desa Patokan, Kecamatan Telawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Ketujuh tersangka ditangkap karena diduga melakukan aksi pengeroyokan terhadap seorang warga asal Desa Bulo. Aksi pengeroyokan terjadi saat korban bersama kedua temannya melintas di ruas jalan Desa Patokan dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian dihadang oleh para tersangka yang sudah dalam keadaan mabuk. Saat hendak melarikan diri, salah satu korban tertinggal, sementara kedua temannya berhasil melarikan diri. Dari ketujuh tersangka, 1 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Hingga saat ini, ketujuh tersangka telah dilakukan pemeriksaan dan telah dilakukan penahanan. Awalnya sebelum kejadian, pelaku dan teman-temannya menghadang korban di depan rumahnya FN, salah satu pelaku. Baru disitulah mereka melakukan pemukulan. Tapi pada waktu mereka menghadang, mereka ada 3 orang. 3 orang tersebut, hanya 2 yang dapat melarikan diri. Jadi yang tertinggal si korban atas nama Melvis Ariel Bernawa. Baru mereka bawa ke tempat pengolahan kelapa. Di situ mereka ramai-ramai melakukan penganiayaan pada korban tersebut. Tersangka yang diamankan oleh Polsek 7 orang, tapi salah satu masih di bawah umur itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketujuh tersangka dikenakan pasal 35 Junto 170 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun kurungan penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, Satuan Narkoba Polres Kota Mobagu berhasil menangkap residivis pengedar narkoba antar provinsi jenis sabu. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti 25 paket sabu atau 25 gram sabu yang sudah dikemas dalam plastik ukuran kecil. Setelah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO selama 2 tahun, pelarian Jane Feni Posuma yang merupakan terpidana perkara tindak pidana penipuan berhasil diamankan tim tangkap buronan atau Tabut Kejati Sulawesi Utara. JFP diamankan pada Minggu 29 Juni 2025 di Desa Lolah, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa. Usai diamankan, terpidana langsung dibawa ke Kejaksaan Negeri Manado untuk dilakukan serah terima kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Manado. Memang setelah adanya putusan Mahkamah Agung untuk terdakwa Jane ini, kemudian setelah itu kita tahun 2023 kita lakukan pengecekan ke lokasi di mana dia tinggal, namun tidak kami temukan, sehingga kami melakukan pelacakan dengan bekerjasama dengan AMC di pusat. Kemudian didapatlah keberadaan dari pada si DPO ini. Kemudian pada hari Minggu itu kita lakukan pengamanan yang bersangkutan setelah kita mendapat kepastian keberadaan yang bersangkutan. Setelah kita amankan, kita bawa ke kantor Kejaksaan Negeri Manado, kemudian kita diproses. Di situ baru kita bawa ke lapas perempuan.
Jane Feni Posuma merupakan terpidana dalam perkara tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam perkara ini Jane Posuma dijatuhi hukuman pidana penjara 2 tahun. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulut Januar Bolitobi bilang penangkapan ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan Tinggi Sulut dalam menegakkan hukum dan memastikan setiap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara efektif. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara tim tangkap buronan atau tabur Kejati Sulawesi Utara mengamankan Jane Feni Posuma terpidana dalam perkara tindak pidana penipuan setelah buron selama kurang lebih 2 tahun. Residivis pengedar narkoba antar provinsi ini ditangkap di 2 tempat berbeda. Pelaku berinisial AS, umur 23 tahun, warga Sibalaya Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Ditangkap Satuan Narkoba Polres Kota Mobagu saat melintas di Jalan Trans Sulawesi. Polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu sebanyak 25 paket seberat 25 gram siap edar yang dibawa pelaku dari Palu menuju ke Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan 2 pelaku lainnya masing-masing berinisial HI umur 31 tahun dan MK umur 36 tahun. Ditangkap di salah satu pangkalan mobil di Kelurahan Molino dengan barang bukti sabu seberat 2 gram serta 2 pelaku yang mengedarkan obat keras terlarang jenis triheksipenidil sebanyak 43 butir. Hasil kegiatan Satres Narkoba Polres Kota Mobagu, yang mana pengungkapan ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 dengan TKP yaitu Jalan Trans AKD Kecamatan Nelayan pada pukul 19.00 WITA. Dengan jumlah barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 30 gram, kemudian obat golongan G, psikotropika, triple X ya, 3X sebanyak 118 butir. Dengan jumlah tersangka ada 5 orang. Para pelaku kini ditahan di ruang tahanan Polres Kota Mobagu dan diancam dengan pasal tentang narkotika, ancaman pidana seringan-ringannya 6 tahun dan 20 tahun paling lama, serta pasal tentang kesehatan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, Pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuna menggelar pemusnahan barang bukti penyelundupan ratusan ayam ras Filipina yang berhasil diungkap di perairan Tahuna. Pemusnahan dilakukan di Makolanal, Tahuna. Sebanyak 500 ekor ayam ras Filipina dimusnahkan dengan cara dibakar dan dipotong. Estimasi nilai ekonomi lewat penangkapan ini sekitar 2,2 miliar lebih. Dan Lanal Tahuna Letkol Hadi Subandi mengatakan pemusnahan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan ikan dan tumbuhan. Yang pertama, kita alhamdulillah sudah melaksanakan rangkaian kegiatan pemusnahan barang bukti. Yang pertama dari kapal Pamu tanpa nama itu sejumlah 227 ekor. Kemudian yang kedua dari kapal Pambut tanpa nama itu ada sejumlah 345 ekor. Tadi sudah disaksikan rekan-rekan awak media semua bahwa barang bukti tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh netizen, bahwa barang bukti itu dinego keluar, dijual, ditukar ayam kampung lah, ataupun lain-lain daripada netizen. Itu kita buktikan. Ayam kita itu ada tandanya, ada yang di leg band, yang di kaki, bahwa itu menyatakan ras murni dari Filipina. Kemudian ada yang dari di sayap, ada wing band. Jadi itu kita sudah buktikan bahwa hal tersebut tidak terbukti apa yang dituduhkan daripada netizen. Pak, terkait dengan 2 nakoda itu Pak, seperti apa kelanjutannya nanti? Pada saat ini kita sedang dalami kasusnya, kemudian kita melaksanakan penyelidikan, selanjutnya kita nanti akan limpahkan.
kepada pihak yang berwenang. Pemusnahan ini juga sebagai bentuk kepedulian TNI AL dalam pemberantasan kegiatan ilegal yang terjadi di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia. Salah satunya penyelundupan ayam ras Filipina yang tanpa dokumen yang digagalkan oleh Lanal Tahuna. Total perkiraan kerugian negara dari tangkapan kedua ini mencapai 3 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV Tahuna, Sulawesi Utara. Informasi imbas kenaikan harga beras, omset pedagang turun 50% akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Kompas Manado Sepekan. Saudara, sudah sepekan terakhir harga beras masih dijual di atas harga eceran tertinggi di sejumlah pasar tradisional Manado. Kenaikan harga beras ini pun dikeluhkan warga. Warga meminta pemerintah secepatnya turun tangan agar harga beras kembali normal. Di pasar tradisional Pinas Sungkulan Karombasan Manado, harga beras mengalami kenaikan yang dijual di atas harga eceran tertinggi. Harga beras jenis Membramo yang awalnya dijual Rp14.000 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp15.500 per kilogram. Sementara harga beras jenis Superwin yang awalnya dijual Rp14.500 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram. Pedagang menyampaikan kenaikan terjadi karena stok berkurang, serta adanya kemungkinan petani beras di berbagai daerah beralih menanam nilam. Untuk harga sekarang ini pengambilan kami sebagai pedagang naik. Untuk 50 kilo maupun 60 kilo, semua jenis barang yang ada itu dengan beras naik semua. Naik semua? Iya. Oke, kalau dia berarti kalau dia eceran itu per kilo berapa Bu sekarang? Kalau kami sebagai pedagang di sini, eceran untuk Membramo 15.500. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 14. Kalau 14.000. Kalau Superwin? Superwin 16.000. Sebelumnya? 14,5. Oh, naik Bu. Iya. Kalau mau lihat DP kenaikan karena stok berkurang, dengan petani mungkin petani sebagai penerus berkurang lagi ya. Kenaikan harga beras ini pun dikeluhkan warga. Warga berharap pemerintah turun tangan agar harga beras kembali normal. Ikan beras yang terutama. Nah, sekarang beras harga bagaimana? Mahal dong terbuat kita. Apa mau bagaimana? Mahal 15,5 1 kilo. Beras apa sih? Beras Membramo. Membramo. Nah, apa Oma tanggapan dan harapan? Ya kalau boleh jangan terlalu mahal-mahal ya, ini bahan makanan hari-hari nih kan. Iya. Ya, kebutuhan hari-hari lah. Beras. Harganya bagaimana Pak? Harganya ya 15,5. Jadi orang sebagai masyarakat ya setengah mati juga hidup bagi kalau terlalu mahal ini bahan pokok bahan pokok tuh jadi setengah mati. Caranya ya kalau kok di bawah harga ya lebih bagus sih. Mana ini di atas begini, orang apa mencari apa ini ya? Cuma mencari makan cuma makan doang, yang ada DP penghasilan lain-lain kan? Apa ya Bapak harapan dan? Ya pengharapan ya mudah-mudahan kasih turun ya loh. Meski terjadi kenaikan harga, pedagang mengatakan warga tetap membeli dan omset pedagang tetap stabil. Beras yang masuk di pasar Pinas Sungkulan Karombasan ini berasal dari daerah Bolmong dan Kota Mobagu, Sulawesi Utara, dan luar daerah Sulawesi Utara seperti Poso dan Palu, Sulawesi Tengah. Aldi Pascoal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, selain harga beras, sejumlah komoditas bumbu dapur juga mengalami kenaikan. Seperti terpantau di Pasar Bersehati Kota Manado pada Selasa pagi, harga cabai rawit, bawang merah, dan tomat naik signifikan. Tak hanya komoditas pangan seperti beras yang mengalami kenaikan, sejumlah bumbu dapur juga masih dijual dengan harga yang tinggi. Pantauan Kompas TV di Pasar Bersehati Kota Manado, bumbu dapur seperti cabai rawit dijual dengan harga Rp80.000 hingga Rp85.000 per kilogram. Pedagang bilang harga cabai relatif fluktuatif setiap harinya, di mana beberapa hari sebelumnya harga sempat menyentuh Rp100.000 per kilogram.
Selain itu, harga bawang merah juga masih bertahan di angka Rp55.000 per kilogram, di mana pada kondisi normal bawang merah dijual Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Bumbu dapur lainnya seperti tomat masih relatif tinggi dengan harga jual di kisaran Rp18.000 hingga Rp24.000 per kilogram, di mana pada kondisi normal harga tomat hanya Rp6.000 per kilogram saja. Kenaikan harga dikeluhkan masyarakat, terutama warga yang ekonomi kelas menengah ke bawah. Untuk bisa menghemat pengeluaran harian dari kebutuhan akan bumbu dapur yang merangkak naik, warga terpaksa membeli eceran dalam jumlah yang lebih sedikit. Warga berharap peran pemerintah untuk bisa menstabilkan harga bumbu dapur sehingga daya beli masyarakat bisa kembali normal. Bumbu dapur apa di pasar? Ini sebatang bawang, mau beli tomat lagi, mau beli rempah-rempah campur lagi, cabai? Iya mau beli cabai lagi. Bawang merah? Bawang merah ada, beli di Jumbo. Oma, apa yang Oma pantau harga yang naik, harga bumbu dapur? Tomat, bawang merah dengan batang bawang ini 10.000, yang begini biasa kan cuma 5.000. Ini 10.000 yang satu ikat begini. Kalau tomat, Oma berapa yang Oma tahu harganya sekarang? Tomat sekarang 20. Itu menurut Oma tinggi harganya atau? Tinggi. Mahal ya? Ya, karena biasa cuma 8.000. Ya, biasa. Tapi harapan apa? Dengan kenaikan harga bumbu dapur ini apa harapannya? Ya, kalau boleh dan pemerintah boleh kasih turun, boleh mau kasih stabil harga ada. Oh, tinggi. Iya? Ya. Bapak kesulitan nggak kok beli? Kesulitan, bagi kebutuhan rendah. Kalau menengah kan, kalau kebutuhan ekonomi rendah, menyasar. Jadi pemerintah harus berbuat apa, Pak? Harus bertindak, jangan cuma omong-omong kosong. Kenaikan harga bumbu dapur juga menurut pedagang sudah terjadi beberapa pekan belakangan, seperti cabai rawit merupakan bumbu dapur yang harganya cenderung berubah setiap hari. Cabai rawit kalau yang fresh ada yang 80-85. Untuk cabai rawit harganya ini naik atau turun, Bu? Cabai rawit ini kemarin 190. Sekarang eceran kalau rica bagus ada 85. Tapi masih tinggi ya, Bu. Nah, Bu, ini kenapa harganya tinggi, Bu? Masih tinggi? Keadaan, Bu. Maksudnya pasokannya terbatas atau distribusinya yang terhambat atau apa, Bu? Ya, enggak, orang kan cuma bawa opor. Oh, gitu. Tapi kalau kiriman langsung memang so patokan harga. Kalau orang bawa opor tangan ke tangan lebih mahal. Kurangnya pengaruh orang babli kurang. Penurunan sampai berapa persen? Penurunan sampai 50 lah. 50%. Itu sudah berlangsung berapa lama terakhir? Iya, 1 bulan. 1 bulan terakhir ya? Naik. Oke. Kenaikan harga bumbu dapur ini juga berdampak terhadap omset pedagang yang mengaku terjadi penurunan penjualan. Bahkan hingga 50% untuk komoditi yang kenaikan harganya signifikan. Yandemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, harga beras terus merangkak naik sejak 1 bulan belakangan. Lonjakan harga beras ini menyebabkan omset pedagang beras di Pasar Pinasungkulan, Kota Manado turun hingga 50%. Lonjakan harga beras yang terjadi di sejumlah daerah termasuk di Kota Manado berdampak terhadap daya beli masyarakat. Seperti yang terpantau di Pasar Pinasungkulan, Kota Manado, Sulawesi Utara. Sejumlah pedagang beras mengaku pendapatan harian dari penjualan beras mengalami penurunan di angka 30-50%. Pedagang beras Ramli Sigalingging mengaku pergerakan harga beras sejak 1 bulan belakangan ini berdampak pada turunnya omset penjualan. Jika dalam sehari biasanya terjual 250 kg, kini penjualan turun hingga 100-150 kg saja. Tak jauh berbeda, pedagang beras lainnya Anseng Pono mengaku pada kondisi normal penjualan beras bisa di angka 350 kg per hari, kini jauh menurun hanya di angka 150-200 kg dalam sehari. Kondisi ini terjadi lantaran pola pembelian konsumen menjadi lebih selektif dan berhemat. Bahkan ada yang bisa membeli beras premium
kini beralih pada beras medium atau di bawahnya. Dampaknya daya beli masyarakat itu drastis menurun. Itu penurunannya berapa? Penurunan dia 30, 40 sampai 50% bahkan. Bapak biasa sehari-hari kalau kondisi normal bisa habis berapa per kilo? Normalnya bisa sampai 5 karung lah, 250 kilo. Kalau sekarang berapa, Pak? Sekarang bisa 100 kilo, 100 kilo lebih lah, 150. Jadi ini sangat berdampak terhadap omset ya? Iya, berdampak. Kalau beras naik, terus keuntungan naik, nah apa sih ini? Beras naik, tetap keuntungan jadi menurun. Biar bagaimana kalau orang tawar kan tetap orang kasih yang murah supaya perputaran uang itu lagi tidak mengendap. Begitu. Untuk sekarang ya agak menurun loh, karena harga lebih tinggi, jadi pembeli agak menurun deh lebih pengambilan. Pak, kalau kondisi normal biasa Bapak boleh habis berapa dalam sehari? Kalau normal waktu sebelum naik ada 6-7 karung, tapi sekarang ya tinggal 3 karung setengah. Bapak sebagai pedagang mungkin harapannya apa, Pak? Ya harapan kita pedagang kalau lebih bagus, kalau mau memang harus kasih turun ya lebih ini lagi orang penjual. Saya pembeli kesini agak sedikit ringan. Pantauan Kompas TV, harga beras termurah di Pasar Pinasungkulan yakni Rp15.000 per kilogram. Sementara beras premium jenis Serayu dijual Rp16.000 per kilogram dan Superwin dijual Rp17.000 per kilogram. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi panen raya padi Gubernur serahkan bantuan kepada petani akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Kompas Manado Sepekan. Saudara, sementara dalam kunjungannya di Bolaang Mongondo Selatan, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus memimpin panen raya padi di Kecamatan Pinolosian, Bolaang Mongondo Selatan. Dalam kesempatan itu, Gubernur menyerahkan bantuan berupa traktor dan bibit tanaman kepada petani. Panen raya ini merupakan bentuk dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam program Asta Cita Presiden, yaitu swasembada beras di Provinsi Sulawesi Utara. Gubernur Sulawesi Utara memimpin panen raya padi sawah bersama Ketua Tim Penggerak PKK Sulut, Ibu Anik Julius Selvanus. Didampingi Bupati Bolaang Mongondo Selatan Iskandar Kamaru beserta Wakil Bupati Bolsel Dedi Abdul Hamid. Gubernur Selvanus bilang, meski banyak tantangan, namun akhirnya panen raya padi sawah bisa dilaksanakan dengan sistem irigasi yang lebih baik. Saya berterima kasih dengan Pak Bupati dan kelompok-kelompok tani yang ada di Bolsel. Ya, walaupun banyak tantangan sebenarnya. Kalau kita ketahui di sini sudah kita laporkan secara tertulis maupun lisan, ada irigasi yang perlu kita perbaiki karena sudah lama sekali. Ya. Sehingga dengan perjuangan yang keras kita lihat kita bisa panen hari ini. Ya. Kita berharap ke depan pemerintah lebih peduli lagi untuk sawah-sawah kita, ya, khususnya irigasi yang saat ini menjadi persoalan di tempat kita, khususnya yang di Bolsel. Dan hari ini juga kita akan sumbang bantu kepada kelompok tani yang ada di sini berupa traktor bajak, ya, dan pompa air. Di kesempatan itu juga Gubernur Selvanus menyerahkan bantuan 1 unit traktor, 1 unit pompa air, bibit jagung, serta bibit cabai untuk para petani. Gubernur juga berharap agar dengan sistem irigasi yang lebih baik dapat meningkatkan panen padi sawah di Bolaang Mongondo Selatan guna mendukung terciptanya swasembada beras di daerah ini. Edward Siwi, Kompas TV Bolaang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara. Kita ke info lainnya, Saudara. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai memaparkan visi dan misi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029.
Pemerintah daerah Sulut menggelar musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025 hingga tahun 2029 di Desentra Hotel Manado di Kabupaten Minahasa Utara. Dalam musrembang yang dihadiri 15 kepala daerah se-Sulawesi Utara ini, Victor Mailangkaya mewakili Gubernur Sulut, Julius Selvanus menyampaikan visi dan misi prioritas pemerintah daerah untuk 5 tahun ke depan. Mengusung visi menuju Sulawesi Utara maju sejahtera dan berkelanjutan, pemerintah berkomitmen untuk mencegah dan memberantas KKN dan narkoba, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun perekonomian daerah, memperkuat daya saing daerah dan internasional, meningkatkan ketahanan pangan, energi dan air yang merata dan berkelanjutan, memperbaiki tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, nyaman dengan melestarikan nilai-nilai budaya yang berkearifan lokal, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Yang pertama saya sampaikan bahwa ini adalah penjabaran visi misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam hal ini Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Julius Selvanus sebagai Gubernur dan sebagai Wakil Gubernur. Ini juga dipadukan dengan aspek kita pemerintah Indonesia. Perlindungan yang telah ditentukan dalam RPJMN Perencanaan Jangka Panjang Nasional yang mendarat sesuai dengan visi misi kita dan beradaptasi dengan kebutuhan daerah Sulawesi Utara. Kita telah jabarkan itu, misi itu dalam 8 misi. 8 misi itu tertuangkan dalam bentuk program-program prioritas. Kan kita mempertajam penjabaran dari visi misi ini benar sekali sampai ke program-program prioritas. Tetap mengacu ke RPJMN, RPJPD Sulawesi Utara, dan arahan dari visi misi Bapak Gubernur. Melalui musrenbang RPJMD 2025-2029 yang juga dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara ini, terjadi sinkronisasi program prioritas antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam menentukan arah pembangunan ke depan. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-79, Polda Sulawesi Utara menggelar upacara di kantor Gubernur Sulut pada Selasa pagi, dipimpin langsung oleh Gubernur Julius Selvanus. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus didampingi Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roy Kewangi memimpin langsung upacara Hari Bayangkara ke-79 di halaman kantor Gubernur Selasa pagi. Upacara Hari Bayangkara ke-79 diawali dengan pengecekan pasukan oleh Inspektur Upacara, Gubernur dan Kapolda Sulut yang berlangsung dengan hikmat. Gubernur mengatakan kepolisian daerah Sulawesi Utara sudah menjalankan tugas penting di bumi Jingur Melambai dengan mengamankan situasi Kamtipmas yang aman dan damai. Kami semua yang ada di Sulawesi Utara sangat bersyukur karena banyak kontribusi yang telah dilakukan oleh Polri, khususnya Polda Sulawesi Utara untuk kita, Provinsi Sulawesi Utara, khususnya masyarakat Sulawesi Utara. Kita ketahui banyak karya-karya di samping Kamtipmas yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara, juga telah melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Ya. Banyak des-des yang dibentuk oleh Mabes Polri, termasuk khususnya Polda Sulawesi Utara. Ya, tentunya saya sebagai Gubernur Sulawesi Utara sangat berterima kasih atas karya-karya dan jasa-jasanya, khususnya Polda Sulawesi Utara, atas karya, dedikasi dan kinerja yang sangat bagus dan kolaborasi antar instansi sangat dilaksanakan di Polda Sulawesi Utara ini. Di peringatan Hari Bayangkara ke-79 di kantor Gubernur ini, Polda juga menggelar atraksi lainnya seperti atraksi anti-teror dan pasar murah serta bazar UMKM. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sulut dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2024 di ruang sidang DPRD Provinsi Sulut Kamis pagi. Rapat paripurna dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota Dewan Provinsi Sulawesi Utara beserta jajaran Forkopimda,
berlangsung di ruang sidang DPRD Sulawesi Utara. Gubernur Sulut Julius Selvanus bilang meski proses pembahasan masih terdapat berbagai kekurangan, namun respon yang bijak, cerdas, dan tepat sasaran telah diberikan oleh pihak Dewan Provinsi, sehingga Ramperda tentang pertanggungjawaban APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024 dapat disempurnakan dan diterima oleh rakyat Sulawesi Utara melalui para wakilnya di DPRD. Dalam paripurna Ramperda, selesai semua 2024 kita tutup dengan baik. Ya, sama dengan BPKRD, ya DPR di provinsi sudah sepakat, berarti kita akan buka lembaran baru, ya karya-karya YXK Victory bersama seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk memajukan Sulawesi Utara lebih baik lagi. Gubernur Selvanus juga mengingatkan siklus pembangunan yang baru dimulai kembali ini akan menerima banyak tantangan yang bersifat dinamis. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kompas Sepekan kali ini. Saya Ira Matoy, mewakili tim redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.